Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan selamat malam. Waalaikumsalam. Salam komunitas. Ya, Salam ya. Salam komunitas. Oke, baik. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa oleh karena berkat karunia-Nya sehingga pada malam hari ini kita bisa saling menyapa satu sama lain dalam disatukan dalam kita bisa menyapa satu sama lain di Google Meet. Walaupun tidak saling menyapa secara tatap muka, tetapi dengan Google Meet kita bisa saling melihat wajah-wajah yang kita rindukan. Pada kesempatan ini saya juga berterima kasih kepada senior yang menyempatkan berusaha untuk melaksanakan kegiatan kajian pada malam hari ini. Halo? Halo? Ya, ya. Ya, halo. Ya, halo. Oke. Baik, saya lanjut. Terima kasih juga kepada teman-teman pengurus yang masih sampai saat ini yang masih setia untuk melakukan agar kita akan laksanakan ke depannya. Terlebih khusus pada malam hari ini kita akan melaksanakan kajian dengan tema keorganisasian yang akan dibawakan oleh Kakanda Amirullah. Mungkin langsung saja mulai. Mas uji suara ini. Masih juga. Halo. Ya. Untuk menghabiskan waktu supaya kegiatan kita juga bisa terlaksana. Mungkin kepada pemateri saya persilahkan untuk memulai materinya. Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam komunitas. Yes. Oke. Baik, sebelum saya memulai materi, langkah baiknya jika apapun yang kita kerjakan, kita awali dengan mengingat Tuhan. Untuk semuanya berdoa agar memperlancar kegiatan kita. Kita juga berdoa untuk Indonesia kita, juga berdoa untuk saudara-saudara kita yang sedang tertimpa berbagai macam bencana di luar Makassar ataupun bahkan di luar Indonesia. Berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing dimulai. Oke, baik. Mungkin ditampilkan materi yang saya kirimkan di Ajen. Oke. Ya, silakan dilihat teman-teman materinya.
Oke, baik. Eh, kita malam ini sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman pengurus yang telah mempercayakan saya untuk membawakan materi kajian pada malam hari ini untuk keorganisasian. Saya pikir keorganisasian ini bukan lagi hal yang tabu untuk kita semua. Saya yakin sudah paham tentang keorganisasian itu sendiri, karena keorganisasian organisasi, tapi ditambahkan dengan imbuhan kean, di mana imbuhan kean dalam KBBI jika ditambahkan kepada kata yang berarti, maka bermakna semua hal yang berhubungan. Nah, tuh. Jadi keorganisasian sendiri bermakna semua hal yang berhubungan dengan organisasi. Dan saya kira untuk dalam hal kajian keilmuan mengenai keorganisasian, teman-teman saya anggap sudah sangat matang, karena jika teman-teman tidak paham dengan keorganisasian, maka otomatis komunitas Einstein YPOP tidak akan melakukan kegiatan ini dan hanya akan berdiam diri saja, bahkan sampai vakum. Tapi karena teman-teman paham bahwa keorganisasian adalah semua hal yang berkaitan dengan organisasi, maka teman-teman tetap menjalankan roda organisasi ini. Keorganisasian bukan cuma berdiri sendiri ya, tapi semua hal yang berkaitan yang ada dalam organisasi itulah yang disebut dengan keorganisasian. Pemimpinan bisa juga merupakan bagian dari keorganisasian, kesekretariatan merupakan bagian dari keorganisasian, keanggotaan bagian dari keorganisasian, keuangan merupakan bagian dari keorganisasian. Hal yang dalam organisasi yang bertujuan untuk mencapai tujuan kita berupa hal atau satu bagi kajian dari keorganisasian itu sendiri. Nah, untuk secara rinci, saya sedang mencakup beberapa materi kita pada hari ini. Di slide pertama, bisa lihat? Bisa. Jika cara bicara saya terlalu cepat, tolong ditegur ya. Arti organisasi. Kita semua tahu bahwa materi keorganisasian bukan pertama kali kita dapatkan di dia ini. Bahkan setelah pun teman-teman sudah mendengar keorganisasian pastinya. Arti organisasi. Menurut James Gibson, dia mengemukakan ini pada tahun 1986. Organisasi adalah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja sama-sama dan merealisasikan tujuannya. Organisasi adalah wadah yang memungkinkan masyarakat dapat meraih hasil yang sebelumnya belum dapat dicapai oleh individu secara sendiri-sendiri. Nah, menurut James, atau lebih dikenal dengan nama Gibson, karena Gibson adalah nama kakeknya. Menurut Gibson, bahwa organisasi bukan cuma sebuah wadah, tetapi adalah sebuah tempat ataupun tempat di mana tempat tersebut sangat memungkinkan untuk berbagai macam kalangan masyarakat yang masuk dalam organisasi, sehingga dia bisa mencapai apa yang tidak bisa dicapai oleh seseorang yang bergerak sendiri-sendiri di luar organisasi. Halo? Itu pengertian organisasi menurut James Gibson. Oke, next.
kita lanjut. Organisasi pada dasarnya digunakan sebagai tempat atau wadah di mana orang-orang bekerja sama secara rasional dan sistematis, terencana, terorganisasi, terpimpin, dan terkendali dalam memanfaatkan sumber daya. Sumber daya itu banyak ya, ada uang, ada juga material, metode, lingkungan, peralatan, data, dan lain sebagainya yang akan secara efisien dan efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Jadi, di organisasi bukan cuma untuk berkumpul-kumpul saja, enggak. Di organisasi adalah tempat yang pertama kita memang berkumpul, yang kedua dituntut untuk bekerja sama, terus kita dituntut untuk bekerja secara rasional, sistematis, artinya terstruktur. Kita juga bekerja secara terencana, organis, dan pastinya kita juga bekerja secara terkendali. Sehingga jika kita bekerja secara itu, kita dapat memanfaatkan berbagai macam sumber daya yang bisa kita dapatkan di organisasi ataupun di luar organisasi. Ada banyak rupanya. Tapi kebanyakan sumber daya yang ada di organisasi, misalkan keuangan, material seperti perangkat-perangkat keras itu laptop ataupun printer, dan lingkungan. Oke. Nah, ada juga pengertian organisasi menurut Dimok. Dimok ini adalah salah satu pemikir juga dari negara bagian Eropa. Dia juga adalah salah satu aktivis organisasi. Menurut Dimok, organisasi jika diartikan dalam bahasa Indonesia, organisasi adalah perpaduan daripada yang ketergantungan atau batas untuk membentuk suatu kesatuan yang bulat melalui kewenangan, koordinasi, dan pengawasan dalam usaha mencapai tujuan yang tertentukan. Jadi menurut Dimok ini, organisasi itu adalah sebuah tempat di mana ada di dalamnya ada beberapa yang saling ketergantungan, saling bergantung dan saling berkaitan, sehingga jika yang saling berkaitan itu kan itu bersatu, ada satu kesatuan yang bisa menjadi pokok keberhasilan untuk mencapai tujuan yang telah di organisasi. Itu menurut Dimok. Oke, next. Ya, next. Nah, kita tampilkan adalah sebuah peta konsep dari sebuah organisasi. Secara garis besar, ada 3 penyusun dari organisasi itu sendiri. Yang adalah pelaku. Yang kedua adalah kesamaan tujuan. Yang ketiga adalah tugas dan wewenang. Seperti yang dikatakan di MOK tadi, bahwa ada hal dalam sebuah organisasi, ada hal yang saling ketergantungan, saling berkaitan. Di mana jika yang beberapa hal yang saling berkaitan tersebut bersatu, maka dia akan membentuk organisasi yang kita ciptakan. Sama dengan skema yang ditunjukkan di layar. Ada 3 hal yang membahasi. Pertama,
aku sebagai anggota pengurus senior. Terus yang kedua adalah kesamaan tujuan. Kesamaan tujuan adalah si komunitas Einstein YPUP. Visi dan yang kedua tugas dan wewenang. Tugas dan wewenang artinya tanggung jawab dan haknya kita sebagai anggota ataupun senior. Nah, jika ketiga hal itu mulai dari pelaku, kesamaan tugas, interaksi dengan baik, maka akan menciptakan organisasi yang daya karakter baik atau membentuk satu kesatuan, maka di komunitas Einstein ini anggotanya berbeda tujuan. Artinya semua anggotanya beda, visi dari setiap anggotanya, maka tidak akan membentuk organisasi yang bentuk pengembangan karakter anggota, pengembangan atur anggota. Sama halnya dengan tugas dan wewenang. Dalam sebuah organisasi, kita mempunyai tugas atau tanggung jawab serta hak. Artinya setiap keanggotaan pelaku ini punya berbagai macam tanggung jawab dan hak yang sama. Nah, jika tidak dikerjakan, maka akan merusak skema dari interaksi dalam organisasi seperti itu. Oke, saya lanjut. Sudah bisa di materinya? Oke. Oke. Nah, saya lanjut. Nanti Ajen ikuti saja di mana ininya baru langsung slide-nya di situ Ajen ya. Oke. Nah, definisi organisasi. Artinya atau susunan tubuh yang biasanya terdiri dari kepala, badan, dan kaki. Bahwa terstruktur mempunyai kepala, badan, dan kaki di pimpin yang paling atas, terus kaki ada anggota hukum organisasi itu sendiri, yaitu komunitas Einstein. Terus yang kedua, secara terminologi, sih adalah perkumpulan dua atau lebih yang memilihnya ataupun pengertian yang dikemukakan oleh Dimok ataupun pengertian organisasi yang dikemukakan oleh Gibson, semuanya tidak mengarah jauh, semuanya tidak berbeda jauh bahwa organisasi merupakan suatu bentuk wadah, satu bentuk naungan di mana berisikan orang-orang yang pada dasarnya dan misi dan tujuan bersama kita pengertian organisasi sendiri pada dasarnya ya. Jadi ada untuk mengetahui
pengertian organisasi, cukup kita mengambil beberapa aspek penting. Yang pertama, pelakunya. Yang kedua adalah ada pelaku, bukan organisasi. Karena sendiri. Artinya bagaimana? Di kehidupan kita ini adalah semua karena bisa dikatakan organisasi karena pun, tapi tidak juga ataupun tujuan, ya. Jadi syarat dikatakannya organisasi adalah ketika dia memiliki atau anggota guna untuk literatur anggota, maka harus diperlukan sebuah interaksi antar kita. Saya kira itu tentang pengertian organisasi, cukup panjang. Kita lanjut kepada syarat-syarat organisasi. Nah, ternyata teman-teman, organisasi pun mempunyai syarat-syarat. Apa syarat organisasi? Syarat-syarat organisasi ada 4. Yang pertama adalah organisasi harus mempunyai tujuan. Organisasi harus mempunyai tujuan. Kenapa tujuan di tujuan untuk jika sebuah organisasi tidak memiliki tujuan yang jelas, maka bisa dipastikan sangat organisasi tersebut tidak memiliki arah yang tetap dalam pelaksanaan kebijakan. Syarat organisasi ada 4. Yang pertama adalah tujuan. Kenapa tujuan dinomorsatukan sebagai organisasi? Alasannya adalah tujuan adalah kan atau dari jalan sesi itu sendiri. Ketika organisasi tidak memiliki tujuan, maka bahwa arah organisasi itu tidak akan selalu berubah-ubah dengan kehendak anggotanya atau sesuai kehendaknya. Ketika organisasi tujuan, maka arah organisasi itu tidak. Ketika kapal, misalkan ketika kapal tidak bertujuan, misalkan dari Makassar tidak bertujuan ke Labuan Bajo, dari kapal dari Makassar ke Labuan Bajo, ketika kapal tersebut tiba-tiba kehilangan tujuan, maka kapal tersebut pula dengan di perjalanan mungkin saja karena mengarah ke Makassar. Kenapa aturan yang di nomor 2 dalam syarat organisasi? Artinya setelah tujuan ada aturan. Karena aturan adalah yang memaksa setiap orang untuk bergabung di dalam organisasi agar disiplin dan teratur dalam menjalankan tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab serta
Jika bisa dibayangkan jika tidak ada aturan dalam sebuah organisasi, maka tidak ada yang menjadi pemaksa, tidak ada yang menjadi penghukum bagi setiap kadernya. Jika tidak ada setiap organisasi, maka tidak disiplin yang pertama, tidak teratur. Tugas, fungsi, wewenang, tanggung jawab, dan kewajiban tidak akan pernah terlaksana karena tidak ada aturan sama sekali yang mengikat dalam organisasi tersebut. Itulah mengapa organisasi juga penting. Aturan dalam organisasi juga dianggap penting. Ketiga, teman-teman, syarat terbangun organisasi tentunya adalah pengurus. Pengurus adalah yang mengorganisasi itu. Jadi pengurus yang menggerakkan organisasi, pengurus adalah orang-orang yang menggerakkan organisasi. Ketika sebuah organisasi tidak mempunyai pengurus sama sekali, tidak ada yang mengambil tanggung jawab sebagai pengurus, tidak ada yang mengambil tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya sebagai, maka organisasi tersebut tidak akan berjalan dengan baik. Karena apa? Karena tidak akan ada keputusan yang didapatkan ketika tidak ada seorang pengurus. Itulah mengapa di komunitas Einstein ini ketika sebuah sekali menekan kita selalu bertanya bagaimana kegiatan. Karena apa? Kehadiran pengurus dalam satu kegiatan pun itu sangat penting. Jika dalam satu kegiatan pengurus tidak ada, maka pergerakan organisasi akan melambat selambat-lambatnya. Misalkan dalam kajian pada kali ini pengurus tidak ada yang hadir, maka saya yakin walaupun saya ada sebagai pemateri, saya pun tidak mau mengambil tugas pengurus untuk membuka kajian ini. Maka otomatis kajian ini tidak akan pernah dibuka ataupun tidak akan pernah terlaksana. Itulah mengapa penting sekali ada pengurus. Ya. Makanya mewanti pengurus bukan kita tidak percaya, tapi karena kita percaya, ya. Jadi misalkan kita terus bertanya, nah kegiatan bukan tidak percaya bahwa pengurus tidak bisa, tapi kita tidak mau bahwa yang anggota ini adalah penunjang dari keempat syarat terbentuknya organisasi ini. Anggota adalah yang digerakkan, tapi hak untuk bertindak ketika ada pelanggaran yang dilakukan oleh. Jadi anggota kan, tapi dia tidak hak untuk mengambil sebuah tindakan, ya, atau untuk mengambil sebuah keputusan. Setelah yang mengutus pengurus melakukan organisasi, siapa anggota itu? Tanya pengurus. Jadi dalam komunitas Einstein kan ada kayak pengurus dan anggota. Jadi saya anggota, teman-teman pengurus adalah pengurus. Jadi teman-teman bisa gerakkan saya, tapi saya tidak bisa ambil keputusan wewenang tanpa lewat dari jalan pengurus, ya. Jadi itu 4 syarat utama. Yang pertama tujuan, yang kedua adalah aturan, yang keempat adalah anggota. Jika satu dari keempat ini hilang, maka bentuk yang namanya organisasi. Jika anggota hilang, maka akan melakukan
kesewenang-wenangan dalam menjalankan organisasi ini. Ya. Dan jika tujuan organisasi yang hilang, maka organisasi ini akan kehilangan arah ya. Oke, next. Ya, kita lanjut. Jenis-jenis organisasi. Organisasi menjalankan. Jadi komunitas NYP ini adalah salah satu organisasi yang merupakan organisasi formal. Karena apa? Kita punya aturan main. Dalam komunitas Einstein kita punya aturan main. Yang kita jadikan sebagai acuan dalam menjalankan sebuah program kerja ataupun kegiatan. Ada beberapa aturan, ada beberapa tertulis dalam komunitas Einstein, itu misalkan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, garis besar serta itu saja ya teman-teman pengurus, cuma 3 ya. Iya, seingat saya cuma 3 kayaknya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, serta GHO. Terus yang kedua, organisasi non formal. Organisasi aturannya dipahami secara umum dan tidak tertulis seperti kelompok masyarakat di suatu lingkungan. Nah, organisasi non formal ini biasanya ini organisasi yang paling banyak dengan organisasi formal. Karena kita tidak tahu organisasi ini karena kita tidak pernah lihat bukti aturan fisiknya. Misalkan salah satunya adalah salah satu organisasi non formal sebenarnya masyarakat merupakan salah satu anggota salah satu organisasi non punya dipahamnya. Kelompok itu adalah bisa dipahami organisasi kelompok masyarakat lain. Terus yang ketiga adalah organisasi informal. Organisasi informal adalah organisasi skala kecil yang pengaturannya secara alami seperti rumah tangga atau seperti keluarga atau seperti rumah. Karena aturannya secara ilmiah, dia tidak tertulis dan tidak apa-apa kecuali oleh pemimpinnya yaitu ayah atau bapak. Oke, next. Oke. Ada jenis-jenis organisasi. Berapa sifat ya? Sifat umum organisasi ada 2. Yang pertama adalah independen dan yang kedua adalah non-independen. Independen itu kalau misalkan teman-teman tidak tahu, artinya berdiri sendiri ya. Jadi organisasi independen adalah yang berdiri sendiri dan tidak memiliki hubungan konstitusi dengan organisasi lain. Atau dia tidak punya struktural dengan organisasi lain. Ya, contohnya adalah komunitas Einstein masih sendiri. Ada namanya, ada kita bawa namanya YPUP di belakang namanya diri sendiri dalam dari YPUP sendiri tidak. Nah, ada juga yang non independen adalah organisasi yang memiliki hubungan konstitusi dengan
organ dan terikat institusi atau terikat hubungan hukum dengan kampus ya. Oke, next. Nah, macam-macam organisasi. Ternyata teman-teman, organisasi profit dan non profit. Profit artinya untung ya. Artinya profit artinya untung. Organisasi profit adalah organisasi yang mencari keuntungan operasi dan itu organisasi profit. Karena dia memang mendapatkan keuntungan berupa keuangan. Bahkan koperasi merupakan sebuah organisasi yang tujuannya adalah mendapat sawahnya. Sama, dan juga seperti pertokoan. Pertokoan juga merupakan sebuah organisasi. Pertokoan juga sebuah gimana dia harus mencari untung. Misalkan mall itu merupakan sebuah struktural organisasi, juga termasuk dalam sebuah struktural organisasi, dan dia merupakan organisasi profit karena mencari keuntungan. Ya. Terus organisasi non profit merupakan organisasi yang mengedepankan pengembangan keilmuan. Dia tidak mencari keuntungan dari segi keuangan, enggak. Organisasi dalam segi next. Organisasi tidak yang banyak di Makassar. Misalkan tim Satgas Detektor yang baru saja dibentuk oleh Wali Kota Makassar baru-baru ini. Itu merupakan organisasi taktis karena yang pertama dia merupakan jangka pendek, terus dia tidak memiliki kader yang tetap, ya, dia tidak memiliki kader yang tetap. Semua anggota dari tim Satgas merupakan relawan, ya, jadi bukan kader. Terus dan yang ketiga, organisasi tersebut hanya dibentuk ketika ada masalah tertentu yang dianggap serius, yang tentunya berhubungan dengan organisasi tersebut. Jadi kayak tim Satgas Detektor, tim Reka, ataupun tim COVID yang berpusat di Jakarta, itu merupakan semua adalah itu semua merupakan organisasi taktis karena jangka pendek, tidak dibuat jangka panjang, ya. Terus yang kedua, organisasi teknis. Organisasi teknis adalah yang berkebalikan dengan organisasi taktis, yaitu jangkanya memiliki jangka yang panjang, terus memiliki kader yang tetap, dan memiliki hukum yang jelas dijadikan acuan dalam melaksanakan komunitas. Ya, komunitas Einstein ini itu merupakan kader tetap komunitas dan punya
anggaran main atau laku seperti anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan GBHO. Ya. Oke, next. Nah, sekarang kita masuk di perangkat organisasi. Organisasi itu harus memiliki perangkat yang jelas, baik itu organisasi taktis maupun organisasi teknis, baik itu organisasi formal, non-formal, dan seterusnya. Yang pertama, ada dua perangkat dalam organisasi, yaitu perangkat lunak dan perangkat keras. Ada software, ada hardware-nya. Nah, apa software ataupun perangkat lunak dari organisasi? Yang pertama adalah semua hukum yang berlaku itu adalah perangkat lunak dari organisasi. Di komunitas Einstein ada 3 perangkat lunak ya. Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, GBHO, dan semua hukum-hukum adat organisasi itu juga masuk dalam perangkat lunak. Kesekretariatan juga masuk dalam perangkat lunak, serta berbagai macam pengetahuan keilmuan mengenai organisasi itu masuk dalam perangkat lunak organisasi komunitas Einstein YPP. Ya. Jadi kayak keorganisasian sekarang, kesekretariatan sekarang, keuangan, keanggotaan, data-data keanggotaan, hukum-hukumnya, ada RT-nya, GBHO-nya, itu masuk dalam perangkat lunak atau software organisasi komunitas Einstein YPP. Sama juga dengan organisasi taktis yang tadi tim Satgas Covid, itu perangkat lunaknya adalah surat keputusan ataupun surat perintah ataupun surat izin melaksanakan tugas dari wali kota Makassar ya, atau dari pembentuknya atau dari pelantiknya. Terus ada juga yang jika Undang-Undang 1945 sebagai perangkat lunaknya. Contohnya apa? Contohnya organisasi-organisasi kenegaraan. Apa organisasi kenegaraan itu? Itu kayak DPR, MPR, DPD. Ya, DPD adalah Dewan Perwakilan Daerah. Itu menjadikan Undang-Undang UUD 1945 sebagai perangkat lunaknya. Oke, next. Nah, ada juga yang perangkat keras. Perangkat keras ada 2, yaitu pengurus dan anggota. Ya, pengurus dan anggota dari organisasi itu sendiri. Pengurus yang adalah mereka yang secara keseluruhan tidak dibatasi per harian, atau pengurus inti organisasi yang menjadi penggerak dalam mencapai kesuksesan dan tindak organisasi. Setelah anggota ini masuk, maksudnya keseluruhan ya. Jadi saya termasuk anggota, pengurus pun, tapi dia punya tanggung jawab lain sebagai pengurus. Dua tanggung jawabnya, dia sebagai anggota dan juga dia sebagai pengurus. Oke. Oke, next. Nah, saya kira forum organisasi kita di komunitas Einstein YPO ini sudah banyak dapatkan ya, seperti musyawarah besar, rapat kerja atau raker, sidang pleno, rapat panitia, rapat bidang, rapat anggota, rapat pengurus, dan forum-forum seperti ini, forum-forum kajian, forum-forum diskusi, itu semua masuk dalam forum-forum organisasi. Ya, itu semua masuk dalam forum-forum organisasi. Jadi di forum organisasi mungkin saya tidak jelaskan karena kita sudah mengerti semua ya, musyawarah besar itu apa, rapat kerja itu apa, sidang pleno itu seperti apa, rapat panitia seperti apa, rapat bidang juga, rapat anggota juga seperti apa, rapat pengurus juga seperti apa, dan di komunitas rapat DPO, pengurus juga itu dalam forum organisasi. Untuk kalau mau tahu lebih rinci bagaimana tentang organisasi komunitas, saya kira sudah
dijelaskan di anggaran dasar dan kita ya. Oke, next. Ya, next lagi. Ini sangat penting ini. Apa pentingnya kita masuk atau bergelut dalam sebuah organisasi? Kita selalu dihadapkan dengan satu pertanyaan yang sangat intim. Ketika kita menjawab dengan salah, sih pentingnya organisasi, maka kita otomatis akan direndahkan oleh teman-teman. Ini merupakan sebuah pertanyaan yang sangat intim ketika kita baru memasuki organisasi, ya, entah ini yang diajukan oleh orang tua atau keluarga di rumah atau bahkan teman-teman sejawat yang notabene bukan seorang aktivis organisasi. Lantas timbul sebuah pertanyaan, mengapa harus jadi aktivis organisasi dikala kita sedang kuliah? Bukankah itu merupakan sebuah hal yang konyol? Bukankah itu merupakan sebuah hal yang sia-sia? Bukankah itu merupakan sebuah hal yang dalam tanda kutip sedikit bodoh? Ya, banyak orang beranggapan bahwa masuk organisasi pada saat kuliah, saat pada kerja itu merupakan sebuah hal yang konyol, buang-buang waktu, sia-sia, dan tidak mendapatkan keuntungan apa-apa. Nah, mari kita belajar pada malam ini. Terus ada juga pertanyaan, apa manfaat yang akan kita peroleh? Setelah kita ditanya, mengapa, apa pentingnya organisasi? Kita dihadapkan yang kedua, mengapa harus jadi aktivis organisasi pada saat sedang kuliah? Nah, pertanyaan ketiga, manfaat yang akan kita peroleh. Tiga pertanyaan ini sering menghantui kita ketika kita masuk dalam organisasi. Saya ingat bahwa saya menyiapkan jawaban ini ketika saya sudah pulang dari Sigma. Karena saya yakin, pas ditanya, kalau ditanya kenapa masuk lagi organisasi, bukankah dari SMA kenyang karena beberapa teman saya dari SMA sudah berorganisasi dan beberapa teman ketika bertanya dengan saya waktu masih sekolah dulu belum masuk kuliah, mereka tanya saya, apakah kau masih mau ikut organisasi pada saat kuliah? Nah, saya jawab bahwa saya tentu akan ikut organisasi lagi. Makanya pas setelah saya pulang dari kegiatan Sigma 9 tahun 2017 kemarin, 4 tahun lalu, saya menyiapkan, saya sudah beranggapan bahwa saya akan ditanya dengan pertanyaan kenapa masuk lagi organisasi, padahal bisa dibilang terkenal mau di pramuka, terkenal kok di organisasinya sekolah, kenapa masuk organisasi. Tapi saya menjawab bahwa oke, next. Jawabannya ada di next lagi ya, bertanya kok bisa jawab dengan berorganisasi kita dapat memanfaatkan waktu yang sia-sia. Kita bisa menipis tanggapan orang-orang bahwa kita hanya buang-buang waktu saja masuk organisasi. Tapi justru itu tidak. Kita bisa memanfaatkan banyak waktu yang sia-sia kita buang dengan masuk di organisasi. Kita manfaatkan dengan cara seperti ini. Kajian kita harian, istirahat, minum kopi, kita tinggal nonton, tapi kita memanfaatkannya dengan sia-sia. Kita memanfaatkan dengan hal yang bermanfaat, yaitu ikut kajian keilmuan, ikut diskusi keorganisasian, ikut kegiatan keorganisasian. Nah, itulah kita memanfaatkan waktu yang sia-sia.
Artinya waktu sia-sia yang kita khusus buang pada hari itu kita manfaatkan dengan masuk dalam organisasi, ya. Terus berorganisasi dapat memperbanyak dan memperluas jaringan. Nah, ini yang paling ketika anggota baru ditanya, anggota baru dalam sebuah organisasi ditanya, ya, ini pertanyaan ini kadang yang kadang muncul pada saat pengkaderan, ya. Senior banyak bertanya, kenapa kau masuk? Nah, bukan kebanyakan, semua orang, semua anggota yang baru masuk dalam organisasi dan ditanya kenapa kau masuk dalam organisasi ini akan menjawab ini. Berorganisasi dapat banyak dan memperluas jaringan, ya. Sebuah kebanyakan, teman-teman. Dengan organisasi kita memperbanyak kenalan, kita memperluas jaringan. Dari yang awalnya kita masuk kuliah, kita udah tahu teman-teman dari Pancasakti, kita udah tahu teman-teman dari Trisakti, kita udah tahu teman-teman dari misalkan Bosowa, kita udah tahu teman-teman dari UNEM, apa segala macam, dari kampus lain, dari organisasi lain, dari organda lain. Ketika kita masuk dalam organisasi, kita membuka diri kita berkenalan dengan banyak orang, kita membuka diri kita untuk membuka jaringan terhadap semua orang. Kita tahu bahwa di YPUP ada Himatika misalkan, ada KMK misalkan, ada GMKI, ada berbagai macam organisasi pula. Kita saling berkenalan dengan mereka, kita saling menyapa ketika bertemu, kita saling membuka jaringan, kita memperluas jaringan, ya. Nah, yang ketiga, dengan aktif organisasi sembari kuliah akan ada garansi kesuksesan di sana. Ibaratnya itu sistem pertanaman tumpang sari. Teman-teman tahu sistem tanaman tumpang sari? Sistem pertanaman tumpang sari itu adalah sistem pertamanan di mana dia menanam 2 atau lebih jenis tanaman dalam satu lahan, ya, dalam satu lahan. Misalkan di satu lahan perkebunan, ya, dia menanam ada jagung, ada tebu, ada pepaya, ada mangga, ada berbagai macam lain. Nah, itu yang dikatakan sukses di sana. Jika kita gagal panen tebu, ya, ketika gagal panen tebu, maka kita tidak mungkin gagal panen tomat. Terus, nah, ini organisasi bisa dijadikan sebagai sarana penunjang pencapaian cita-cita. Ini dikatakan oleh Carzo Junior, ya, Carzo Junior. Dia katakan bahwa orang-orang berperan serta dalam organisasi untuk memenuhi beberapa tujuan pribadinya. Nah, memang benar, orang berperan penting dalam organisasi misalkan sebelum masuk organisasi kita punya teman baik, kita mau dekat dengan dia, misalkan laki-laki mau dekat perempuan, dia perempuan itu masuk dalam satu organisasi, laki-laki itu juga masuk dalam satu organisasi, tujuan ingin kenal oleh berbagai orang di kampus, ingin terkenal namanya, ada juga yang misalkan berbagai macam tujuan pribadinya. Nah, oke, next. Ya, next lagi.
Oh, enggak. Sebelum itu, Jen. Sebelum itu. Ya, oke. Terus, ada juga dengan berorganisasi, kita punya kekuatan. Tetapi bukan berarti untuk menganjurkan untuk bermain keroyokan ya. Maksudnya bukan kekuatan pukul-pukulan, bukan. Maksudnya kekuatan untuk berdiskusi, kekuatan untuk berpikir, kekuatan untuk berteman. Kita punya kekuatan seperti itu dalam organisasi. Ya, kita masuk dalam organisasi, kita sudah kuat untuk berdiplomasi. Misalkan terjadi sebuah masalah dalam antar organisasi, kita berdiplomasi, kita mencari jaringan, kita saling berdiskusi, itu namanya mempunyai kekuatan. Terus yang terakhir adalah dengan berorganisasi, kalian akan selangkah lebih maju dibandingkan lainnya. Kita tidak perlu beradaptasi di saat terjun ke masyarakat karena sudah terbiasa di organisasi. Jadi kita punya tidak semua, justru yang masuk dalam organisasi itu punya nilai plus dibanding dengan orang yang tidak punya organisasi. Di organisasi kita dilatih secara mental, kita dilatih secara fisik, kita dilatih otaknya kita dilatih, otaknya kita diberikan pengetahuan, diikutkan dalam kajian keilmuan. Itulah yang membuat kita berbeda sedikit di atasnya. Misalkan kita di atas orang yang tidak ikut organisasi di sini, ya. Kita lebih di atas lagi daripada teman-teman yang tidak yang notabene bukan anggota dari organisasi, ya. Beradaptasinya lebih mantap lagi. Orang yang ikut dalam organisasi tentunya adaptasi diajarkan di organisasi. Seperti halnya kegiatan kita kemarin waktu safari pendidikan, kita tidak mempunyai kekuatan untuk beradaptasi dalam masyarakat karena kita sudah terbiasa di organisasi, kita sudah biasa punya hal tampil dalam masyarakat. Yes. Next. Nah, bagaimana dengan tiga tadi ini? Kenapa organisasi? Apa pentingnya? Nah, kita ajar untuk menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Masuk akademiknya terbengkalai. Padahal yang menjadi alasan untuk menjadi alasan akademik terbengkalai bukan organisasi, tapi orang itu sendiri. Tapi orang itu menjadi saking kurang bagus pemikiran orang tersebut, dia menjadikan organisasi sebagai alasan bahwa bahkan kalau mau dibilang kayak seperti saya sendiri, saya enggak SMA saya lulus 3 tahun, sekarang pun sedang tahap penyelesaian, tidak ada sama sekali organisasi menghambat kegiatan akademik saya. Karena kita harus menyeimbangkan itu. Pemikiran kita dilatih untuk dewasa dalam organisasi. Bagaimana cara kita menyeimbangkan antara akademik dan organisasi. Oke, next. Oke. Bagaimana seimbangkannya? Nah, ini ya, bagi kayak ini nanti bisa di ini bagi teman yang mau jelaskan juga kepada temannya bisa dengarkan, maksudnya bisa dilihat ini. Bagaimana sih cara menyeimbangkan antara ak dan organisasi? Yang pertama sekali, luruskan niat.
baik niat untuk kuliah maupun berorganisasi. Ketika niat sudah tidak lurus, maka kita tidak bisa menyeimbangkannya. Misalkan di tengah jalan nih, di tengah jalan, awalnya niatnya kita bagus, kita mau ikut organisasi, kita juga mau ikut kuliah, sambil teman, sambil kuliah, sambil belajar lebih di organisasi. Tapi ketika di tengah jalan, niatnya kita enggak lagi, kita enggak berpatokan kemarin-kemarin, kita terpengaruh. Misalkan kita terpengaruh oleh teman-teman yang notabene akademisi, terus kita tinggalkan organisasi, atau kita terpengaruh dengan teman-teman yang aktivis organisasi, terus kita tinggalkan akademik. Nah, itu yang salah. Luruskan niatnya, teman-teman. Luruskan niatnya. Caranya menyeimbangkannya adalah kita harus meluruskan niat. Kita harus tahu bahwa kita kuliah, kita berorganisasi. Ya, kita kuliah, kita berorganisasi. Ketika sudah mengambil jalan bahwa kita berorganisasi, jangan pernah tinggalkan organisasi hanya karena kuliah, jangan pernah tinggalkan kuliah hanya karena organisasi, tapi tetap jalankan mereka berdua-dua, jalankan mereka berpasang-pasangan, mereka adalah satu pasang, organisasi dan kuliah itu satu pasang. Yang kedua, tentukan tujuan dan arah hidup kalian baik selama di kampus maupun setelah lulus. Nah, buatlah rancangan hidup. Penting ya. Tujuan dan arah itu penting, teman-teman. Sangat penting. Ketika dalam sebuah dari kehidupannya teman-teman sekarang tidak ada tujuan, tidak ada arah hidup, maka kita tidak punya rancangan hidup, kita tidak punya arah hidup, kita tidak punya tujuan hidup sama sekali. Ya, itu cara menyeimbangkannya. Yang ketiga, buatlah skala prioritas terhadap agenda-agenda yang akan dilaksanakan. Prioritas didasarkan pada kondisi yang sedang terjadi. Berdasarkan ini dia yang menjadi banyak sekali kendala dari teman-teman ya, pastinya. Kenapa? Karena teman-teman tidak bisa membuat skala prioritas. Ya, saya punya teman. Dia kebetulan adalah satu kampus dengan saya. Dia seorang sekretaris umum di himpunan. Terus dia menjadi sekretaris himpunan, dia juga adalah seorang ketua ketua wilayah dari perhimpunan mereka. Jadi mereka punya himpunan, terus ada perkumpulan himpunan dan menjadi wilayah, dan dia adalah ketua wilayahnya. Nah, dia ajarkan saya untuk membuat skala prioritas. Artinya bagaimana cara membuat skala prioritas? Kita menuliskan dulu apa-apa yang akan kita dapatkan, apa-apa yang akan kita laksanakan. Misalkan di semester 6 atau di semester 7, teman-teman akan mendapatkan magang. Nah, dituliskan jadwalnya, magang bulan berapa sampai bulan berapa, terus KKN bulan berapa sampai bulan berapa, terus jadwal kuliah bulan berapa. Nah, saat itu maka diprioritaskan waktu-waktu yang kosong itu diprioritaskan untuk organisasi. Nah, begitulah caranya untuk membuat skala prioritas sehingga kita bisa menyeimbangkannya. Kuliah kita lancar, organisasi kita jalan. Nah, begitu, teman. Oke, next. Oke. Yang selanjutnya adalah memanfaatkan waktu kuliah secara efektif. Konsentrasi, tidak perlu kerja keras saat menjelang ujian. Nah, ini yang biasa didapati kesulitan oleh beberapa teman-teman yang ikut bergabung dalam sebuah organisasi. Mereka tidak memanfaatkan waktu kuliahnya secara efektif. Artinya, kenapa mereka tidak bisa menyeimbangkannya? Terkadang mereka berkuliah hanya untuk ikut kegiatan organisasi. Nah, ini dia. Karena dia tidak mempunyai skala prioritas terhadap kuliah ataupun organisasinya. Makanya kuliahnya karena saking dia kuliah karena mau ikut kegiatan di organisasi, kuliahnya ambruk, organisasinya jalan. Makanya dia bilang, kuliahku hancur gara-gara organisasi. Padahal dia sendiri yang menghancurkannya.
Terus tidak perlu kerja keras menjelang ujian. Kadang ada teman-teman yang hanya bekerja untuk mencari uang untuk membayar ujian. Jadi organisasinya ketinggalan. Karena kita kita semua manusia hanya punya waktu yang sama, yaitu 24 jam. 8 jam untuk tidur telah terpatok, 8 jam untuk istirahat telah terpatok, 16 jam. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Ketika kita sudah kuliah, sudah organisasi, kan kita masuk berarti ada 4 kegiatan yang harus kita bagi waktunya. 24 bagi 4, 6. Misalnya jadi cuma waktu untuk 6 jam, kuliah organisasi 6 jam, istirahat 6 jam. Bagus kalau 6 jam, 6 jam. Tapi kalau tidak terlaksana, otomatis salah satunya akan dikembalkan. Entah itu ikut organisasi tapi tidak istirahat, entah itu istirahat tapi tidak bisa ikut organisasi. Nah, yang terakhir, pandai-pandailah melihat peluang dan kesempatan di depan kita. Begitulah caranya kita menyeimbangkan. Kita harus pandai melihat peluang. Bukan cuma tentang organisasi, semua hal kita harus pandai melihat peluang dan peluang. Nah, ada satu quotes yang aktivis tangguh yang ada. Ya, aktif itu adalah masih tetap survive dengan segala permasalahan yang menghadang serta mampu menghadapi aturan main akademik yang ada. Terkadang teman-teman, aturan main akademik itu terus berubah-ubah. Aturan main apa? Misalkan dosen jadwalnya masuk jam 8, kita sudah rencanakan selesai jam 10, jam 11 kita langsung ke kegiatan organisasi, tapi tiba-tiba dosen mengubah jadwal menjadi kita masuk jam 10. Kita masuk jam 10, kita masuk kuliah jam 10, jadinya kita tidak bisa ikut organisasi. Tidak bisa ikut kegiatan organisasi. Ya, itu karena aturan main akademik yang selalu berubah-ubah. Tapi ketika kita bisa melewati semua itu, kita tetap survive, kita tetap bisa kan merupakan aktivis dulu. Aktivis itu bukan cuma karena dia ikut orang yang next Ajen, next. Ajen, next. Ya, oke. Nah, rise up your spirit. Rise up your spirit, ya. Ini saya sengaja kasih bahasa Inggris. Rise up your spirit. Belajarlah dari orang-orang yang sukses. Karena sesungguhnya mereka saja dari pengalamannya merasakan asam garamnya berorganisasi, ya. Asam garam. Teman-teman mungkin bertanya, kok cuma asam garam? Manisnya mana? Manis dalam organisasi itu sangat sulit untuk didapatkan, teman-teman. Ya, semua kebanyakan hanyalah asam garam. Manis dalam organisasi kita paling syukur kita dapat manis organisasi itu 10 manis persen. Kan kita nggak dornya, kebanyakan kita kebanyakan capeknya, kebanyakan kita dimarahinya, kebanyakan kita dibentaknya, kebanyakan nangisnya, itu organisasi. Tapi rata-rata orang yang merasakan asam garamnya organisasi karena yang tangguh, dan pastinya mereka punya jalan suksesannya sendiri. Misalnya terlahir dari pengalamannya di organisasi, ya. Asam garamnya, mereka makan asam, makan garam terus, dimarahi, pusing, menangis,
dibentak. Kita makanan asam garamnya organisasi. Manisnya paling kayak bahagianya cuma sedikit. Saya masih ingat waktu teman-teman melaksanakan safari pendidikan di Lembor kemarin, kita pulang kita bahagia. Pas sampai di Makassar kita pikir PJ-nya, terus bagaimana program kerja ke depannya lagi. Kebahagiaan kita cuma sebentar, tidak sampai hitungan bulan. Paling beberapa hari, beberapa minggu saja. Oke, next. Slide terakhir. Nah, tolong diperbesar aja. Ini waktu tahun 2018 kayaknya. Nah, Ya, Kak. pamit Kak dulu sebentar, Di. Ada mau kerja, tapi sebentar sekali. Nanti aku masuk lagi. Oke, siap-siap, Kak. Kak, Dek, salam komunikasi. Santis. Nah, kembali lagi, ini adalah foto waktu sosialisasi tahun 2018. Untuk Sigma, sosialisasi untuk Sigma 11, ya. Angkatan kos. Ada kelasnya, kalian semua itu penting. Lemah, semua orang itu penting. Oke, mungkin itu pemaparan materi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke moderator. Oke, baik. Mungkin bisa kita berikan aplaus dulu, tepuk tangan atau apa ke materi kita yang telah memberikan materinya pada malam hari ini. Mantap, Putin. Ya. Oke, itulah tadi pemaparan materi dari ya dengan hormat saya sebut namanya Kakanda Amirullah, yang selaku Wakil Ketua Umum periode 2019-2020. Di mana materinya tentang keorganisasian, yang dimana yang saya ambil di sini, yang saya tangkap tadi bahwa organisasi itu adalah wadah, sebuah wadah berkumpulnya sekelompok orang yang memiliki tujuan bersama, kemudian mengorganisasikan diri dengan bekerja bersama-sama dan merealisasikan tujuan. Dan sempat tadi juga saya dengar dari pemateri bahwa di mana organisasi itu adalah semua elemen-elemen yang terdapat di dalamnya, terutama misalnya para pengurus. Mungkin itu saja yang saya dapat tadi tentang keorganisasian, dan sekarang kita masuk pada sesi tanya jawab. Untuk sesi ini saya buka 3 penanya. Mungkin ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan. Yamin mungkin mau bertanya, Yamin. Halo, Iya Kak, ya Kanda. saya mau bertanya. Oh, ya, siap Kanda. Lancar pasti biar ini. Sudah dikasih kesempatan nih. Ya, siap Kanda. Silakan. Baik, terima kasih ya atas kesempatan yang diberikan kepada saya.
materi yang sudah disampaikan oleh Bapak Materi sudah jelas, namun saya mau ingin bertanya di sini tentang jenis-jenis organisasi. Di situ jenis-jenis organisasi dibagi 3 bagian. Pertama tadi organisasi formal, yang kedua organisasi non formal, yang ketiga organisasi informal. Dan sudah dijelaskan berbagai contoh yang sudah dijelaskan oleh pemateri tadi. Namun yang saya mau ingin tanya di sini adalah organisasi keagamaan, apa itu dia masuk di bagian organisasi mana? Karena keterangan yang tadi jelaskan di situ dijelaskan bahwa organisasi non formal itu yang diatur dalam aturan seperti ARD ART. Kemudian yang ada organisasi non formal itu aturan yang bersifatnya tidak tergantung tapi diikuti oleh semua masyarakat. Contohnya persatuan. Dan yang ketiga tadi tentang informal. Itu tentang contohnya tadi diambil materi bahwa tentang aturan-aturan dalam keluarga. Jadi organisasi keagamaan ini dia masuk di bagian mana? Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih kepada Kanda Sabar yang nyanyi. Ya, saya Mungkin jawab. masih ada. Ya, mungkin. Jawab satu persatu atau bagaimana ini, Kanda? Sembarang, Ji. Begini, mungkin saya buka lagi untuk bagi yang mau bertanya. Kan Oke. 3 penanya ini, Kanda, ya. Oke. Jadi saya lempar lagi kepada teman-teman pada yang mau bertanya. Mungkin masih ada yang mau ingin ditanyakan terkait materi kita pada malam hari ini. Pak Ketua, mungkin ada yang ingin ditanyakan. Ya, lanjut dulu. Nanti saya tanya. Lanjut dulu. Oke, siap. Iya. Yamin? Aman? Aman. Marina masih ada? Tanya aku Yamin. Nah, aku malu. Malu. Kita Marina, bertanya. Abang? Bertanya Marina, mana pertanyaanmu? Oke, tunggu dulu. Masih ada pertanyaan? Jika tidak, ya mungkin saya persilahkan ke pemateri untuk menjawab pertanyaan dari Kakanda Seber, di mana jenis-jenis organisasi tadi ditampilkan tadi itu terbagi menjadi 3, organisasi formal, non formal, informal. Di mana organisasi formal itu diatur dengan adanya ART-nya. Kemudian non formal itu yang bisa diikuti oleh semua masyarakat, yang contohnya misalnya pos-pos, dan yang informal itu contohnya di keluarga. Terus pertanyaannya di sini itu adalah organisasi keagamaan ini masuk di yang mana? Apakah formal, non formal, atau informal? Seperti itu. Oke, baik. Para Terima materi kasih. saya persilakan. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudara Seber. Ya, apakah organisasi keagamaan itu masuk dalam formal, non formal, ataupun informal? Informal itu sudah jelas tidak masuk dalam formal ya, karena ranahnya hanya di rumah tangga. Nah, di Indonesia ada beberapa organisasi keagamaan seperti HMI, KMK, GMKI, dan beberapa organisasi keagamaan lain yang
belum banyak kita ketahui sama-sama. Apakah organisasi keagamaan itu masuk dalam formal dan non formal? Tergantung. Di mana syarat untuk menjadi organisasi, kembali lagi bahwa syarat untuk menjadi organisasi formal adalah dia harus mempunyai aturan yang tertulis. Aturan yang tertulis, dan aturan itu dijadikan acuan dalam pelaksanaan berbagai macam program kerja dan kegiatan dalam organisasi itu. Sedangkan ketika organisasi itu tidak mempunyai aturan yang tertulis dan aturannya hanya dipahami secara umum, maka organisasi itu masuk dalam organisasi non formal. Kalau saudara menyentuhkan bahwa organisasi tersebut adalah GMKI, HMI, KMK, yang saya lihat bahwa PMKRI, PMI, IMM, dan saya lihat bahwa mereka mempunyai aturan tertulis dan dijadikan sebagai acuan, maka mereka adalah organisasi formal, ya. Mereka adalah kayak HMI atau GMKI, itu adalah organisasi formal. Tapi ada juga beberapa organisasi keagamaan yang merupakan organisasi non formal, seperti pemuda-pemuda gereja, organisasi pemuda gereja yang tidak mempunyai aturan secara tertulis, maka mereka adalah organisasi yang non formal karena tidak memiliki aturan tertulis dan dipahami secara umum oleh anggotanya. Ada kayak kelompok-kelompok pemuda gereja, misalkan di gereja-gereja, atau kelompok-kelompok remaja masjid. Nah, mereka yang tidak mempunyai aturan tertulis, maka organisasi itu adalah organisasi non formal, tapi tetap menjadi organisasi. Berbeda kayak HMI tadi, GMKI atau PMKRI atau KMK. Karena mereka memiliki aturan tertulis dan aturan tersebut dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan program kerja, maka mereka disebut sebagai organisasi formal. Nah, mungkin seperti itu, saya kembalikan. Oke, baik. Terima kasih kepada materi atas jawabannya, di mana bahwa organisasi keagamaan itu bisa dikatakan masuk organisasi itu tergantung dari aturannya. Ya, seperti itu. Mungkin dari saudara Kakanda Seber ada yang mau ditanggapi atau bagaimana? Baik, terima kasih, sudah jelas. Pada yang lainnya, jika masih ada yang mau ditanyakan, saya persilahkan untuk bertanya. Silakan. Ya, malam, salam komunitas. Yes. Terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Pertanyaan saya itu kan tadi ada empat syarat organisasi. Untuk tujuan pengurus. Apakah organisasi itu dapat dikatakan sebuah organisasi jika keempat itu tidak dilaksanakan? Karena sudah? Ya. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Marina atas pertanyaannya, di mana pertanyaan di sini terkait dengan tujuan organisasi. Tujuan atau syaratnya? Saya ulangi nih, kan di situ tadi ada 4 syarat organisasi. Ya. Dari keempat syarat itu, apabila semua syarat itu tidak dilaksanakan, maka apakah itu akan disebut sebagai organisasi atau tidak? Karena di dalam organisasi itu kan ada syaratnya, seperti yang dikatakan 4. Tapi kalau dari keempat syarat itu tidak dilaksanakan, apakah itu akan dikatakan sebuah organisasi atau tidak? Baik, oke, baik. Pertanyaannya di sini yaitu bahwa
syarat organisasi kan ada 4, yaitu tujuan, aturan, pengurus, dan anggota. Nah, apakah pertanyaannya di sini, apakah dikatakan sebuah organisasi jika keempat syarat tersebut tidak dilakukan, dilaksanakan ya? Ya, seperti itu. Iya. Ya, saya persilahkan ke materi untuk menjawab pertanyaan dari Saudari Marina. Langsung dijawab atau dipersilakan lagi? Sempat ada yang mau bertanya? Saya mau bertanya. Halo. Ya Kak. Halo, berarti ya. Silakan Kak. Saya, Di. Oke, baik. Terima kasih Bu Sekun selaku moderator. Saya mau bertanya, masih terkait ini syarat organisasi. Di dalam syarat ada aturan, di mana memaksa setiap orang yang tergabung di dalam organisasi agar disiplin dan teratur. Intinya begitu tadi saya mau bertanya, ketika aturan itu tidak diindahkan oleh pengurus ataupun anggota, apa tindakan dari ketua umum selaku pimpinan organisasi tersebut? Saya kembalikan kepada pemateri. Bisa diulangi pertanyaannya kan, Mbak? Oke, terima kasih. Ini di bagian syarat organisasi. Iya, Kak. Poin kedua itu aturan. Jadi teman-teman bisa lihat arti dari aturan penjelasan lebih. Apabila ada yang tidak diindahkan oleh anggota ataupun pengurus itu sendiri yang selaku ini penggerak di dalamnya, apa peran dari ketua umum selaku pemimpin dari sebuah organisasi? Oke, baik, Kak. Iya, oke, baik, Kak. Kepada mungkin masih ada yang ingin bertanya? Kak Ajen mungkin? Hadir. Mungkin ada yang mau ditanyakan, Kak? Iya, ada. Iya, silakan, Kak. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri yang telah membawakan materi pada malam ini. Kan perihal marwah dari suatu organisasi. Pada dasarnya setiap organisasi mempunyai marwahnya masing-masing, begitu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, marwah itu kan dibangun, marwah dari organisasi sudah terbentuk pada tingkatan pertama atau pada saat dibangunnya sebuah organisasi. Namun kita lihat sekarang di tengah masa seperti ini, di mana PSBB atau PPKM itu menjadikan organisasi itu terbengkalai seperti itu. Sebab pada dasarnya kita berorganisasi itu berkumpul, bukan namun dengan kondisi seperti ini kita dipisahkan oleh adanya virus ini, seperti itu. Nah, yang menjadi pertanyaan saya kepada pemateri, bagaimana pandangan pemateri tentang kondisi organisasi pada masa seperti ini, begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya tanyakan. Saya kembalikan kepada moderator. Iya, oke, baik. Mungkin masih ada yang ingin ditanyakan atau kita jawab dulu pertanyaan yang ini? Jawab dulu pertanyaan yang itu. Oke, baik. Baik, kita masuk kepada penanya pertama dari Saudari Marina tentang pertanyaannya
Berapa pertanyaan? Ya, Sudah? baik. 3. Pertanyaannya Olive Tiga, tadi tiga. yang enggak saya terlalu dengar. Pertanyaannya Olive tadi apa? Oke, dari pertanyaan Kak Olive, yaitu syarat organisasi itu yang poin kedua mengenai aturan. Di mana aturannya di sini Kak? Yang maksud dari Kak Olive itu pertanyaannya apa peran dari ketua umum selaku pemimpin selaku ketua umum yang di mana yang kita ketahui aturan apa pengertian dari aturan itu sendiri. Jadi bagaimana peran dari ketua umum mengenai apa sehubungan dengan aturan yang itu? Begini. Saya ulangi lagi ya. Di dalam hal tadi ada aturan memaksa untuk semua anggota untuk disiplin. Intinya begitu. Jadi pertanyaan saya, apabila aturan itu tidak diindahkan oleh seluruh anggota ataupun pengurus yang selaku penggerak dalam sebuah organisasi, kira-kira peran ketua umum selaku pemimpin dalam sebuah lembaga organisasi itu seperti apa? Saya kembalikan. Oke. Saya akan mencoba langsung ya tiga-tiganya. Yang pertama adalah pertanyaan dari adik Marina. Kalau misalkan salah satu dari keempat syarat organisasi ini hilang, maka yang pertama apakah akan disebut organisasi? Tentu tidak ya. Artinya ini adalah syarat organisasi. Setiap organisasi, setiap hal, setiap kelompok yang ingin disebut organisasi harus memiliki ini. Yang pertama tujuan, aturan, pengurus, dan anggota. Kalau misalkan organisasi tersebut tidak punya anggota, maka tidak ada penggerak, maka tidak ada yang digerakkan, tidak ada pelaksana dari organisasi tersebut. Jika organisasi tersebut tidak punya pengurus, maka tidak ada pelaksana dari organisasi tersebut. Terus, jika tidak memiliki aturan, maka otomatis organisasi tersebut tidak akan berdiri lama. Artinya, maksudnya semua akan kacau balau, semua kadernya akan melaksanakan jalannya organisasi dengan sewenang-wenang. Dan ketika organisasi tidak memiliki sebuah tujuan, maka arah organisasi akan hilang. Artinya keempat ini, tujuan, aturan, pengurus, dan anggota itu harus ada dalam setiap organisasi. Ketika salah satunya hilang, maka tidak bisa disebut sebagai organisasi. Pertanyaan dari saudara Olive, aturan memang yang memaksa bukan ketua umum, wakil ketua umum atau apa untuk atau anggota lain untuk memaksa anggota lain untuk tetap disiplin atau taat pada aturan. Tapi memaksa anggota untuk disiplin adalah aturan itu sendiri. Oleh karena itu aturan itu dibuat dengan berdasarkan pada hukum yang berlaku, ya. Terus kalau misalkan seluruh anggota sewenang-wenang, apa tugas pemimpin? Nah, kembali lagi bahwa yang aturan dibuat berdasarkan kesepakatan kita bersama. Aturan dibuat berdasarkan kesepakatan kita bersama. Ketika anggota ataupun kader tunggu sebentar. Ketika anggota ataupun kader melanggar aturan dan tidak disiplin serta tidak teratur, maka aturan itu tetap ada dan pemimpin tidak berhak untuk mengotak-atik aturan tersebut karena itu adalah kesepakatan bersama. Tetapi di mana apa tugas pemimpin ketika seperti itu? Nah, tugas pemimpin di sini yang sangat berat, yaitu tetap mengawal anggota untuk kembali ke jalannya. Ya, tetap mengawal anggota untuk kembali ke jalannya. Kita tidak bisa, tapi mengawal bukan dalam arti memaksa, tidak bisa. Kita tidak bisa memaksa teman-teman anggota, tapi kita tetap mengawal dia. Artinya kita
kita tetap dekati dia, kita tetap adakan pendekatan yang persuasif terhadap anggotanya. Dan pertanyaan ketiga, Ajen, ya, tentang marwah. Nah, marwah organisasi itu bukan tentang apakah organisasi itu berkumpul atau tidak, itu bukan tentang itu. Tapi marwah organisasi adalah tujuan organisasi itu sendiri. Marwah organisasi adalah tujuannya. Ketika organisasi bisa dikatakan kehilangan marwahnya, ketika organisasi tersebut kehilangan tujuannya. Artinya, walaupun di masa pandemi sekarang, walaupun kita tidak berkumpul, kita tetap tidak kehilangan marwahnya kita sebagai lembaga. Komunitas Einstein YPUP tidak kehilangan marwahnya sebagai organisasi. Tetap ada marwahnya. Karena tetap ada tujuannya. Tujuannya tetap dilaksanakan. Kita tetap melaksanakan kegiatan untuk mencapai tujuan bersama. Marwahnya tetap ada, tapi tidak hilang. Marwahnya tidak akan hilang karena kita masih punya tujuan. Karena marwah organisasi yang sebenarnya hanya satu. Tujuan ataupun visi dari organisasi tersebut. Jadi walaupun masa pandemi sekarang kita tidak berkumpul, kita tidak bertatap muka, kita tidak kehilangan marwahnya kita. Selama kita masih punya tujuan, selama kita masih punya visi, selama komunitas Einstein YPUP masih punya visi. Oke, saya kembalikan dan mungkin itu saja. Saya pamit undur diri karena ada hal yang mau akan. Jika ada yang ingin bertanya, saya kira bisa kita chat personal, ya. Saya kembalikan. Oke, baik, terima kasih. Itu jawaban tadi dari pemateri. Yang pertama itu dari Marina, di mana pertanyaannya, apakah katakan organisasi jika jawabannya itu ketika salah satu saja dari 4 syarat tersebut tidak jalan kedua, jawabannya di sini yang saya tangkap tadi, maka bahwa bukan ketua umum tidak berhak untuk memaksa, tetapi hadirnya aturan itulah yang mengatur para anggota, para elemen-elemen di dalamnya. Pemimpin hadir untuk mengawal dan mendampingi para anggota. Terus yang ketiga itu bahwa bagaimana pandangan pemateri dengan kondisi sekarang, terutama di komunitas Einstein ini. Dari pemateri mengatakan bahwa kita tidak kehilangan marwah, karena marwah itu adalah marwah dari organisasi itu adalah tujuan organisasi. Nah, jika tujuan itu tidak dijalankan, karena organisasi sendiri, marwah dari komunitas Einstein itu masih tetap ada. Ya, mungkin seperti itu. Bagaimana ada tanggapan dari Kakanda? Ya, tadi ini terima kasih atas jadi harus saling berkomunikasi, harus saling menjalin komunikasi kepada teman-teman dari bidang P3A yang sudah melaksanakan kegiatan ini pada malam hari ini. Jadi harapan dari saya dan juga teman-teman yang lain
untuk teman-teman pengurus tetap berkarya walaupun di masa pandemi online. Ini pun bisa dibilang ada pertemuan online begitu, ada perkumpulan walaupun hanya lewat media. Ya, baik, terima kasih atas ya. Saya kira masukan juga bagi kami para pengurus Kanda. Harapannya minggu depan juga harus ada kegiatan seperti ini ya. Ya siap Kanda. Nanti lagi ini sisihkan lagi dengan mungkin ada pergerakan dari teman-teman yang lain. Semakin berkurang. Sudah 6 orang ini. Ya, karena semakin berkurang mungkin sudah selesai Kak? Sudah selesai Kak? Iya Kak, iya. Terima kasih kepada pemateri atas Oke, terakhir dari saya, terima kasih untuk teman-teman atas kepercayaannya yang karena masih percaya dengan saya untuk membawakan materi. Terima kasih, dan saya ucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman pengurus dan teman-teman DPO karena masih mempertahankan adanya komunitas instannya PUP. Tetap pegang teguh kerjasama, jangan pernah pudar rasa kekeluargaannya, dan tetap semangat bagi sebuah kita. Ini adalah tahun kedua kita diuji dengan, dan teman pengurus bisa melewati pulang. Yang lain rangkul teman-teman, tetap jaga kekeluargaan. Mungkin hanya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam komunitas. Yes. Yes.